Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ardiansyah dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi untuk dan pengujian layanan NAN server yaitu kontrol panel hosting. Baiklah untuk alat dan bahannya kita menggunakan PC atau laptop sesuai device yang kalian gunakan. Lalu untuk yang kedua yaitu internet dan yang ketiga yaitu di sini saya menggunakan VirtualBox. Lalu untuk bahannya yaitu Linux, ISO, Debian, 12. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Di sini saya sudah menginstal Debian 12-nya. Langsung saja kita mulai konfigurasinya. Untuk pertama, sebelum kita masuk ke dalam Debian 12-nya, kita bisa pergi ke bagian setting, lalu network. Untuk adapter satunya kita menggunakan host only adapter. Dan untuk name ini sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan virtual host only adapter pagar 6 ini sesuai nanti yang ada di kontrol panelnya. Untuk adapter 2-nya kita enablein dulu. Lalu pergi ke NAT. Seperti ini untuk adapter satunya host adapter dan adapter 2-nya NAT. Kita oke. Jadi kita masuk ke dalam di Windows-nya. Kita langsung klik start saja. Kita tunggu. Nah, baiklah, di sini kita sudah masuk ke dalam Debian 12-nya. Lalu kita login sebagai root. Lalu untuk passwordnya di sini sesuai yang sudah kalian install tadi. Install pas Debian 12-nya. Nah, jika sudah masuk kita langsung saja mengatur IP untuk adapter 1 dan adapter 2-nya dengan perintah nano slash etc slash network slash interface. Nah, di bagian ini kita bisa pergi ke auto hotplug ini menjadi auto. Untuk endpost 3 inet dhcp di sini kita buat static. Lalu bagian ininya kita tab address 192 titik, di sini saya menggunakan IP 192.168.100.30. Lalu untuk addressnya di sini saya menggunakan net. Untuk net mesh-nya di sini kita menggunakan 255.255.255 sesuai IP yang kita di sini kita menggunakan IP kelas C. Jadi 255-nya ada 3 aja. Baiklah, selanjutnya untuk bagian atasnya juga kita kasih penanda setting IP untuk adapter 1. Kita kontrol K aja supaya cepat. Kontrol K, kontrol K, kontrol K, kontrol K, kontrol K, kontrol U, enter, kontrol U. Untuk bagian auto ininya kita bisa ubah ke 8. Yang 3 ini kita ubah ke 8. Lalu ini bagian sini DHCP. DHCP. Lalu di sini kita bisa kontrol K aja. Kita hapus untuk netmax dan itunya karena sini kita menggunakan DHCP bukan static. Baiklah, langsung saja kita di sininya untuk setting adapter 2. Kita kontrol X lalu Y. Jadinya kita akan merestart itunya dengan perintah slash etc slash init titik D networking restart, enter. Nah, jika sudah seperti ini tandanya sudah berhasil. Jika ada warna merah atau file-file gitu kan bisa lihat di bagian atasnya tadi, di bagian IP-nya ada yang salah masukin. Baiklah, selanjutnya kita langsung pergi ke untuk device, lalu kita tambahkan untuk DVD satunya. Kita buat apt-get update, apt-get update. Kita enter. Baiklah, jika sudah kita bisa untuk menginstal package-nya yaitu apt get install net tools seperti ini, enter. Baiklah, jika sudah kita bisa melihat untuk bagian
IP-nya yang sudah kita konfigurasi tadi, IP A. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat di bagian endpost TS3-nya yaitu 192.168.100.30 sesuai dengan IP yang sudah kita buat tadi. Baiklah, untuk selanjutnya kita bisa cek untuk IP adapter 2-nya. Kita buat ifconfig. Nah, di sini juga untuk IP S2 adapter 2-nya itu kita DHCP yaitu langsung otomatis itu 10.0.3.15. Baiklah, selanjutnya kita bisa pergi ke nano slash apt slash etc apt source list seperti ini. Nah, di sini ada sudah DVD satu yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini kita bisa kasih pagar aja. Lalu kita pergi ke bawah, kita tambahkan dep http dep http http titik dua slash dep titik debian titik org slash debian bookworm main contrib non free firmware seperti ini. http dep debian org debian bookworm main contrib non free spasi non free firmware. Baiklah, langsung aja ini kita kontrol K aja. Kita bisa ke ujungnya, kita kontrol K, lalu kontrol U. Untuk di bagian keduanya, di sini kita bisa ubah untuk bagian bookworm-nya, kita tambahkan garis miring update terus untuk control non free ini kita hapus saja bagian firmware non free firmware-nya. Lalu untuk di bagian bawahnya yang ketiganya Debian kita kasih lagi garis miring security seperti ini. Untuk bagian bookworm-nya kita tambahin juga security seperti ini. Main contrib non free. Yang firmware-nya juga kita hapus bagian sini juga. Sampai bagian sini aja kita. Baiklah, jika sudah kita bisa Ctrl X lalu Y. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk melakukan update package dari repository yang sudah kita tambahkan sebelumnya dengan perintah apt get update seperti ini. Apt get update, kita enter, tunggu sampai penginstalan package-nya selesai. Tunggu. Baiklah, jika sudah, selanjutnya kita install package yang dibutuhkan dengan perintah apt get install curl seperti ini. Apt get install curl, enter. Di sini kita ada pilihan Y atau N, kita pilih Y. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Nah, baiklah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan instalasi repository untuk install package webmin-nya. Di sini dengan perintah curl garis miring O setup repos .sh spasi https //raw
titik github user content github user content seperti ini, titik .com /webmin seperti ini. Webminnya 2 kali ya, .com /webmin /master /setup repos titik sh, enter. Selanjutnya kita klik perintah sh setup repos titik sh, enter. Baiklah, sepertinya tadi ada yang salah untuk di bagian ininya. Di bagian repos, di sini saya tadi buat repos h, itu rupanya repos saja, nggak usah pakai h-nya, hanya dihapus. Nanti akan muncul seperti ini. Dia harus average-nya itu totalnya nyampe 2000 gini ya. Yang atas itu berarti ada yang salah. Di sini saya bagian sini tadi tuh repos hanya ada tambahannya, itu sebenarnya tidak usah pakai h. Baiklah, langsung aja kita lanjutkan konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita masukkan tadi seperti yang tadi tuh, setup repos nih, sh setup repos titik sh, enter. Nah, di sini y, saya tunggu sampai installing. Saya tunggu sebentar. Nah, sebelum kita ini sudah selesai, selanjutnya kita bisa ke control panelnya. Baiklah, sudah kita ke control panel. Baiklah, kita sudah di control panel. Selanjutnya kita bisa pergi ke network and sharing center. Nah, kita pergi ke change adapter setting. Baiklah, sesuai yang tadi kita pakai, yaitu sini saya menggunakan yang VirtualBox host only adapter yang pagar 6 seperti ini. Kita langsung saja pergi ke propertiesnya. Kita ubah IP-nya. Kita pilih use the following IP address. Sini kita menggunakan yang tadi 192.168.100. Untuk bagian belakangnya ini kita bisa menggunakan IP yang beda dari yang ada di VirtualBox tadi. Untuk WiFi yang ada di laptopnya. Sini kita menggunakan 29 saja, tidak boleh sama seperti yang tadi. Lalu untuk submesh-nya 255.255.255, lalu kita oke. Baiklah, kita masuk lagi ke Debian 12-nya. Kita install dulu package webmin-nya, yaitu dengan perintah apt get install webmin. Seperti ini. Lalu kita klik yes. Kita tunggu dia. Tunggu sampai selesai. Kita tunggu. Baiklah, selanjutnya kita bisa melihat untuk di bagian webmin-nya yang sudah kita install tadi, dia aktif atau tidaknya. Kita bisa mengecek dengan sistem ctl status webmin. Nah, di sini kita bisa lihat untuk enable dan aktif, berarti dia aktif. Kini kita bisa masuk ke bagian Chrome untuk membuka. Jika kita buka IP yang sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan port 10.000. Baiklah, kita masukkan IP-nya 192.168.100.30.
port 10.000. Ntar. Baiklah, jika punya kalian tidak bisa dibuka tadi, kalian bisa untuk mengubah untuk di bagian kita kembali ke Debian 12-nya lagi. Kalian bisa pergi ke bagian awal yaitu bagian HTTP network interface-nya untuk mengganti IP-nya. Nah, di sini saya tadi kan membuatnya 30. Di sini saya membuatnya menjadi 29 aja. Misalnya ada yang nggak bisa tadi kan, kalian bisa ganti IP yang ini kalian inginkan. Kita akan ganti aja. Di sini saya langsung Ctrl X, lalu Y. Jika kalian sudah mengganti IP tadi, jangan lupa untuk restartnya, yaitu etc init d networking restart. Nah, jika kalian sudah mengganti dua-duanya itu, kalian pergi ke control panel lagi. Nah, di bagian control panel ini, kalian bisa buat untuk 192 ini di belakang ini bebas lah, bebas mana aja. Intinya, kalian harus pergi ke control panel, command prompt, lalu ping dua IP yang sudah kalian masukkan tadi, dia harus replay. Misalnya seperti ini. Ini kita ping untuk ke bagian VirtualBox-nya yang dijadikan sebagai servernya. Di bagian jadikan pada servernya yaitu ping 192.168.100.29. Di sini kan yang sudah kita tadi kan, kita cek. Nah, reply. Kalau misalnya sudah reply ini seperti ini, tandanya kita sudah terhubung dengan VirtualBox-nya itu. Nah, selanjutnya kita bisa cek juga untuk di bagian counter panel tadi yang sudah kita tambahkan tadi. Kita bisa cek ping 192, kita bisa ganti aja, kita atas nih, PT31. Dia harus TTL juga. Nah, jika sudah TTL ini, tandanya kita sudah menghubungkan dua-duanya nih. Nah, baru kalian bisa buka di bagian webmailnya menggunakan tadi, port 1000 tadi. Yang menggunakan, kita langsung aja 192.168.100.29 yang sudah saya ganti tadi kan. Tadi kan awalnya 30, sekarang kita ganti jadi 110.000 seperti ini. Ya sudah, kita enter. Nah, seperti ini kita sudah masuk. Selanjutnya kita bisa seperti misalnya ada muncul seperti ini. Kita bisa Nah, jika seperti ini, kalian bisa pencet tadi yang unsave itu, yang bagian bawah itu yang warna biru itu. Nanti akan muncul, langsung kebuka linknya. Atau akan matikan Defender Firewall, Windows Defender Firewall yang ini ada di control panel. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke webmin-nya. Selanjutnya kita akan bisa masuk ke dalam login menggunakan username-nya dan password-nya. Nah, kita bisa masuk menggunakan tadi password Debian tadi, yang kita menggunakan root. Untuk passwordnya yang sudah kita buat tadi, di sini tadi kan saya buat di Debian yang awal install Debian 12-nya itu, saya membuat satu. Langsung login in. Nah, seperti ini kita sudah masuk ke dalam filenya, ke dalam webmailnya. Berarti artinya ini sudah selesai. Ini operating sistemnya Debian untuk ini namanya sistem hostname-nya RD. Seperti ini dia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk cara mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.